Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas teknik pendinginan dan pembukuan akan mempresentasikan mengenai salah satu jenis pendingin, yaitu cooler, dengan judul Coolbox Portable dengan pengaturan suhu menggunakan Arduino IDE. Berikut anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Muhammad Reza Pratama, kedua Andri Permana, 3 Priscilla Jocelyn, 4 Rumaisa Hewa Maulida. Topik bahasan pada presentasi ini yang pertama ada jenis mesin pendingin dan prinsip dasar pengoperasian mesin pendingin. Kedua, komponen utama mesin pendingin. Ketiga, analisis mesin pendingin. 4, aplikasi produk. Untuk topik pertama adalah jenis pendinginan dan prinsip dasar pengoperasian mesin pendingin. Cooler. Cooler merupakan suatu alat yang membantu proses cooling. Cooling adalah suatu proses mendinginkan sesuatu, dalam hal ini adalah produk hortikultura dengan pengaturan suhu yang dibuat rendah dan tidak ada spesifik suhu yang ditentukan. Proses cooling pada pertanian mencakup dua hal. Yang pertama adalah proses pre-cooling dan cold storage. Pre-cooling merupakan proses penghilangan panas lapang pada produk hortikultura yang bertujuan agar mengulangi beban kerja alat pendinginan selanjutnya. Dan cold storage merupakan penyimpanan produk hortikultura dengan pengaturan suhu yang rendah yang disesuaikan dengan tujuannya seperti chiller dan freezer. Di dalam topik bahasan ini akan membahas mengenai cooler yang disebut dengan Coolbox Portable atau yang disebut juga dengan kulkas mini. Alat ini dapat mendinginkan dan mengawetkan makanan dan minuman seperti minuman kaleng dan buah-buahan. Coolbox Portable tidak menggunakan refrigeran seperti mesin pendingin pada umumnya, melainkan menggunakan elemen Peltier. Sistem pendinginan ini merupakan sistem yang terintegrasi dari elemen Peltier, sensor suhu, sensor thermal, Arduino Uno, dan LED display. Pengaturan sistem pendinginan ini dilakukan pada pengujian dengan mode low, medium, dan high. Selanjutnya adalah prinsip dasar pengoperasian mesin. Prinsip dasar pengoperasian mesin Coolbox Portable menggunakan pengaturan suhu Arduino Uno ini terbagi atas 3 elemen. Yang pertama adalah elemen Peltier sebagai elemen yang menciptakan suhu dingin. Kemudian, suhu dingin yang dihasilkan oleh elemen Peltier yang tentunya juga dikontrol oleh Arduino akan dibaca oleh sensor. Sehingga sensor akan membaca nilai suhu tersebut untuk selanjutnya dikirimkan ke pemrograman Arduino. Di dalam pemrograman Arduino, nilai suhu akan ditampilkan pada display. Dan pemrograman Arduino ini juga difokuskan pada pengaturan suhu yang dilakukan pengujian dengan mode low, yaitu ketika suhu yang terbaca oleh sensor sebesar 20 derajat Celcius atau lebih, maka komponen pendingin akan bekerja. Dan ketika mencapai 17 derajat Celcius, komponen pendingin akan mati secara otomatis. Sama halnya dengan mode medium dan high. Ketika pada mode medium, suhu yang terbaca sensor sebesar 18 derajat Celcius dan mode high terbaca sebesar 16 derajat Celcius atau lebih, maka komponen pendingin akan bekerja. Dan ketika mencapai 15 dan 13 derajat Celcius, komponen pendingin akan mati secara otomatis. Selanjutnya ada komponen utama mesin pendingin. Yang pertama ada Arduino. Pada presentasi kali ini akan menjelaskan mengenai Arduino Uno dan juga Arduino IDE. Arduino Uno merupakan salah satu board microcontroller yang berbasis ATmega328. Arduino Uno ini sendiri memiliki 14 pin input dan output, yang mana 6 pinnya dapat digunakan sebagai output pulse width modulation, 6 analog input, crystal oscillation 16 MHz, koneksi USB, jack power, kepala ICSP, dan tombol reset. Mikrokontroler Arduino sendiri dapat dikoneksikan dengan komputer melalui kabel USB. Arduino ini sendiri memiliki sifat open source, yaitu memiliki bahasa pemrogramannya sendiri atau bahasa C. Selain itu, board Arduino sendiri sudah terdapat loader yang berupa USB, sehingga dapat memudahkan pemrograman mikrokontroler di dalam Arduino. Selanjutnya, ada Arduino IDE atau Integrated Development Environment yang merupakan software untuk menulis pesan, kode, atau menjadi tombol toolbar untuk menjalankan fungsi Arduino Uno. Software ini bisa disambungkan dengan hardware Arduino Uno untuk membuat,
mengunggah, dan berkomunikasi dalam program yang dibuat di dalamnya. Dalam software ini sendiri terdapat banyak fitur yang bisa membantu membuat kode tersebut. Dalam program ini, kode-kode yang dibuat disebut dengan sketch. Selanjutnya ada elemen Peltier. Elemen Peltier merupakan modul termoelektrik yang dibungkus oleh keramik tipis yang berisi batang bismut tellurium di dalamnya. Peltier ini memiliki ciri khas yang biasa disebut efek Peltier, yaitu ketika tegangan listrik diberikan pada elemen, maka salah satu sisinya akan menjadi panas dan sisi lainnya menjadi dingin. Sedangkan perbedaan suhu tersebut juga bisa diubah menjadi tegangan listrik. Ketika tegangan DC diberikan pada elemen Peltier, pembawa muatan positif dan negatif pada susunan pelat akan menyerap energi panas dari satu permukaan dan dilepaskan ke substrat di sisi lainnya. Jika tegangan DC terus diberikan, maka pelat bisa menjadi panas pada kedua sisinya. Oleh karena itu, diperlukan bantuan lain untuk menahan hal tersebut terjadi. Pada percobaan kali ini, digunakan kombinasi heatsink fan yang bisa mendinginkan elemen Peltiernya. Seperti pada gambar, berikut adalah susunan antara elemen Peltier dan juga kombinasi heatsink fan. Selanjutnya ada LED display. LED merupakan perkembangan dari LCD. Tetapi, LED ini memiliki variasi warna yang bisa dikeluarkan dan gambarnya lebih mendetail. Ukuran LED sendiri sangat menguntungkan karena ukurannya yang tipis. Selain itu, perbedaannya adalah pada sistem pencahayaan. LED menggunakan LED backlight yang mampu menghemat penggunaan listrik mencapai 50-70%. Tertera juga rangkaian LED display dengan Arduino Uno. Dan yang terakhir ada sensor suhu DS18B20 yang merupakan sensor suhu dengan 9-12 bit yang cara kerjanya mirip dengan termometer, akan tetapi dilengkapi dengan sistem alarm. Sensor ini memiliki kemampuan untuk mengukur suhu pada kisaran minus 55 derajat Celcius sampai 125 derajat Celcius dan bekerja secara akurat dengan kesalahan kurang lebih 0,5 derajat Celcius pada kisaran minus 10 derajat Celcius sampai 85 derajat Celcius. Dengan kecepatan mengukur hanya dengan waktu 750 sampai 800 milisecond. DS18B20 sendiri memiliki keunikan, yaitu setiap perangkatnya memiliki 64 bit dalam onboard ROM, yang memungkinkan sensor tersebut terhubung ke beberapa fungsi yang sama melalui kabel yang sama. Oleh karena itu, satu mikroprosesor saja dapat mengendalikan banyak sensor yang akan didistribusikan ke daerah yang lebih besar. Tertera juga rangkaian DS18B20 dengan Arduino Uno. Oke, baik. Selanjutnya adalah analisis mesin pendingin. Ada 4 hal yang harus diperhatikan pada analisis mesin pendingin. Yang pertama, ada hardware atau perangkat keras. Yang kedua, ada software atau perangkat lunak. Dan yang ketiga ada casing dari coolbox-nya sendiri. Yang keempat ada pendingin. Pada hardware atau perangkat keras yang digunakan pada sistem coolbox ini, itu memiliki otak atau penggerak dari seluruh sistem yang dijalankan, berpusat pada CPU atau Central Processing Unit. Pada hardware-nya sendiri menggunakan sebuah board, sebuah papan yang dilengkapi dengan 3 buah port, yaitu port komunikasi serial, port analog, dan port digital. Sistem ini sendiri menggunakan rangkaian modul Arduino Uno. Pada Arduino Uno-nya itu dilengkapi dengan mikroprosesor dengan jenis ATmega328 dengan seri keluaran ATmEL. Nah, suhu dingin yang tercipta pada coolbox-nya sendiri itu berasal dari elemen Peltier. Sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, elemen Peltier itu adalah suatu komponen termoelektrik yang memiliki peranan dalam memompa panas dari satu sisi ke sisi lain. Panasnya sendiri berpindah dipengaruhi oleh arah arus yang diberikan. Peltier pada coolbox ini dapat bekerja pada suhu yang relatif ekstrim dengan input daya yang diberikan. Peltier ini biasanya bekerja pada daya sebesar 3 volt sampai 12 volt. Tapi semakin besar daya yang diberikan, maka akan semakin cepat juga proses pendinginan yang dilakukan. Rangkaian pada sistem ini juga menggunakan sistem sensor yang berperan dalam pengaturan suhu dari coolbox yang digunakan. Suhunya sendiri diatur menggunakan Arduino Uno
yang nantinya akan dibaca oleh sensor dan ditampilkan dalam bentuk visual pada layar display. Nah, yang selanjutnya ada software atau perangkat lunak. Softwarenya sendiri menggunakan Arduino IDE atau Arduino IDE sendiri itu merupakan sebuah program dari Arduino yang digunakan untuk menulis seperti program, lalu perintah atau komen yang nantinya itu bakal diunggah ke Arduino Uno yang sudah ada di dalam hardware dari mesinnya sendiri. Pada Arduino IDE ini memiliki serial terminal yang digunakan untuk melakukan debug program atau antisipasi error pada program. Lalu terjadi proses uploading juga, yaitu memasukkan kode ke dalam mikroprosesor yang ada pada Arduino Uno. Nah, yang ketiga itu ada rancangan casing dari coolbox-nya sendiri. Coolbox-nya sendiri dibuat dengan casing dengan pertimbangan casingnya itu harus berukuran kecil karena coolbox-nya itu merupakan coolbox portable. Nah, pada rancangan casing ini dibentuk dengan dimensi panjang 8,5 cm, lebar 5,5 cm, dan tingginya 37 cm. Nah, ini bisa kita lihat pada gambar berikut. Ini merupakan gambar skema pendinginan dan rancangan casing coolbox-nya. Panah yang berwarna ungu itu menunjukkan semua komponen yang akan dipasang dan diletakkan di bagian belakang coolbox. Lalu selanjutnya ada panah berwarna biru. Ini menunjukkan proses sirkulasi suhu pada coolbox. Alat yang digunakan pada sirkulasi suhu ini adalah sebuah fan atau sebuah kipas yang digunakan untuk mendistribusi suhu dingin yang dihasilkan oleh elemen Peltier ke seluruh penjuru coolbox. Lalu selanjutnya ada panah berwarna merah. Panah berwarna merah ini menunjukkan sistem keluaran atau pembuangan pada coolbox ini, dengan keluarannya sendiri berupa buangan hawa panas dari elemen Peltier. Seperti yang kita tahu bahwa ketika elemen Peltier menghasilkan suhu dingin pada suatu sisi, maka sisi yang lainnya menghasilkan suhu yang panas. Lalu yang terakhir ada rancangan pendinginnya sendiri. Pendingin ini memiliki 3 komponen utama, yaitu elemen Peltier, heatsink, dan kipas. Pada sistem ini sendiri, komponen dirangkai secara bertumpuk, dimulai dari kipas, lalu heatsink yang sudah digabung dengan elemen Peltier. Daya dari Peltier dan kipas dihubungkan sehingga komponen-komponen tersebut dapat bekerja sama. Buat pemasangannya sendiri, 3 komponen ini dipasang di bagian belakang dari casing coolbox-nya. Oke, baik. Selanjutnya dilakukan uji coba suhu. Uji coba suhu sendiri dilakukan untuk menghitung waktu yang dibutuhkan untuk perpindahan suhu pada coolbox dan seberapa besar perubahan suhu yang terjadi pada coolbox tersebut. Nah, pengujian ini dilakukan dengan 2 alat, yaitu sensor suhu dan termometer sebagai bahan perbandingan. Di sini bisa kita lihat ada 4 buah tabel. Di tabel yang pertama itu hubungan antara waktu dan suhu pada pengukuran suhu box menggunakan sensor. Lalu di tabel kedua itu pengukurannya suhu box menggunakan termometer. Di tabel ketiga yang diukur itu adalah suhu elemen Peltier dengan menggunakan sensor. Lalu yang keempat itu mengukur suhu elemen Peltier dengan menggunakan termometer. Pengukuran suhu pada termometer dan sensor memiliki sedikit perbedaan nilai, namun tidak sampai sangat besar. Perbedaan nilai ini pada pengukuran termometer dan sensor suhu dapat disebabkan karena pengukuran sensor dan termometer mungkin memiliki sensitivitas alat yang berbeda. Termometer sebelum dipakai juga harus mengalami dan dilakukan uji kalibrasi terlebih dahulu agar dapat dipastikan bahwa alat tersebut masih berfungsi dengan normal dan baik. Semakin dingin seiring berjalannya waktu berpengaruh pada dingin tidaknya suhu karena kalor atau panas yang ada membutuhkan waktu untuk melakukan perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya.
Selain itu, perubahan suhu juga dapat terjadi karena suhu dari iklim atau lingkungan di sekitar alat tersebut. Nah, untuk selanjutnya akan dibahas mengenai aplikasi produk ataupun aplikasi pada Coolbox Portable ini. Nah, yang pertama, seperti kita ketahui bahwasannya karakteristik umum yang dimiliki oleh bahan hasil pertanian itu ialah mudah rusak. Nah, kemudahan rusak pada bahan hasil pertanian ini tentu sangat dipengaruhi oleh karakteristik yang dimiliki setiap produknya. Salah satunya pada komoditas buah ataupun sayuran dengan kadar air yang cukup tinggi, kebanyakan memiliki sifat yang sensitif terhadap suhu penyimpanan, di mana pada penyimpanan yang terlalu tinggi suhunya, maka akan mengurangi tingkat kesegaran daripada komoditas tersebut, karena akan terjadi penguapan, laju respirasi akan meningkat. Selain itu, akan mengurangi kualitas daripada komoditas tersebut. Sedangkan pada suhu yang terlalu rendah dibandingkan dengan daya kemampuan adaptasi bahan tersebut, maka akan terjadi cedera akibat suhu yang disebut sebagai freezing injury ataupun chilling injury. Nah, tentu hal tersebut harus dihindari. Nah, dengan penggunaannya aplikasi daripada alat Coolbox Portable ini, tentu dengan adanya intelijensi suhu, maka suhu penyimpanan dapat diatur sedemikian hingga terjadi suatu keseimbangan ataupun kesesuaian antara suhu penyimpanan yang dibutuhkan oleh komoditas tersebut dengan yang disediakan oleh alat ini. Nah, untuk pemanfaatan selanjutnya atau pengaplikasian selanjutnya, aplikasi daripada Coolbox Portable ini dapat juga digunakan untuk beberapa produk makanan dan minuman yang tentunya ada ketentuan khusus di mana produk makanan atau minuman ini lebih baik disajikan dalam kondisi dingin. Nah, selain daripada itu, Coolbox Portable ini juga cocok digunakan untuk susu, telur, ataupun tepung-tepungan. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.